Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita pada kali ini akan mempresentasikan pertanyaan yang sebelumnya sudah diberikan. Jadi pertanyaan itu secara umum itu menanyakan perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Talita Azara Irsalina, dan kami semua dari kelompok 2. Boleh lanjut perkenalkan diri? Nama saya Zulaika Nuharahmah. Nama saya Vanessa Sabila. Saya Anissa Cahaya. Oke, karena ini tentang sistem saraf dan sistem endokrin, di sini saya akan memberikan sedikit pengertian mengenai sistem saraf dan sistem endokrin. Jadi, sistem saraf dan sistem endokrin secara umum atau secara garis besar itu sama-sama mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi dan bertanggung jawab atas aktivitas tubuh. Jadi, sama-sama sebagai pengendali aktivitas tubuh ya. Nah, pertanyaannya yaitu, what are three differences between the ways in which the endocrine system and the nervous system work? Baik, yang pertama, ada perbedaannya menurut strukturnya akan dijelaskan oleh Zulaika Nuharahmah. Silakan. Menjelaskan, jadi sistem saraf pusat ini tuh ada otak dan juga sumsum tulang belakang. Saya akan menjelaskan otak terlebih dahulu. Jadi teman-teman, otak ini tuh memiliki dua hemisfer. Hemi ini tuh artinya setengah, sedangkan sfer ini tuh artinya bola. Nah, otak ini tuh punya nih bagian-bagian. Ada bagian depan, ada bagian tengah, lalu ada bagian belakang. Nah, otak bagian depan ini bisa kita bilang forebrain. Nah, forebrain ini tuh merupakan bagian otak yang mengatur segala fungsi. Nah, forebrain juga tuh memiliki bagian luar dan bagian dalam. Bagian luarnya itu ada cerebrum. Nah, cerebrum itu berkaitan dengan fungsi volunteer. Lalu ada bagian dalam yaitu talamus. Nah, setelah talamus ada di bawahnya ada hipotalamus. Hipo ini tuh artinya di bawah. Jadi posisinya itu ada di bawah talamus. Lalu ada pituitary gland. Nah, forebrain bisa dikaitkan dengan fungsi volunteer. Maksudnya ini adalah fungsi-fungsi tubuh manusia yang bisa dilakukan secara sadar. Biasanya memiliki kendali atau kontrol atas hal tersebut. Contohnya seperti kita bisa secara sadar menggerakkan tangan karena kita sadar bahwa kita sedang menggerakkan tangan. Nah, forebrain juga memproses stimulus dari panca indera, mengatur memori manusia, emosi manusia, dan rasa haus, lapar, ngantuk pun diatur oleh forebrain. Sedangkan involunter merupakan fungsi yang terjadi tanpa kita sadari. Involunter dikendalikan oleh midbrain dan hindbrain. Contohnya seperti detak jantung atau gerakan saluran pencernaan. Lalu selanjutnya midbrain atau otak bagian tengah. Nah, midbrain ini merupakan awal dari batang otak atau brainstem. Brainstem adalah bagian yang menghubungkan antara forebrain dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Midbrain juga berhubungan dengan fungsi volunteer. Contohnya seperti pupil yang bisa mengecil ketika ada sinaran cahaya yang mengenainya. Lalu di otak bagian belakang bisa kita sebut hindbrain. Brainstem ini tuh memiliki dua jendolan. Nah, jendolan yang pertama ini disebut pons. Nah, pons ini tuh yang menjembatani antara midbrain dan brainstem. Brainstem yang bagian bawah. Lalu di jendolan kedua ini disebut dengan medulla oblongata. Medulla oblongata ini berhubungan dengan fungsi involunter yang memberikan kita nyawa. Detak jantung, pernafasan, dan juga pencernaan itu diatur oleh fungsi involunter medulla oblongata. Lalu fungsi tambahannya yaitu yang berhubungan dengan refleks seperti batuk dan juga bersin. Lalu cerebellum ini tuh berhubungan dengan keseimbangan dan motor memori yang dilakukan oleh forebrain. Jadi fungsi dari cerebellum ini tuh kayak memberikan keseimbangan gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang mabuk
dia tuh kan akan kehilangan keseimbangan, dan dia juga tuh akan sulit melakukan prosedur-prosedur motorik yang biasanya mudah dilakukan seperti berjalan. Ini karena kan cerebellumnya yang terpengaruhi. Lalu saya akan membahas sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang atau spinal cord atau bisa disebut juga dengan medula spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Nah, kumpulan jaringan ini memang relatif kecil dengan berat hanya 35 gram dan diameter sekitar 1 cm. Meskipun berukuran kecil, organ tubuh ini tuh memegang peranan yang sangat vital di dalam sistem syaraf manusia. Jadi, bersama dengan otak, sumsum tulang belakang ini menjalankan sistem saraf pusat yang mengkoordinasikan aktivitas sehari-hari manusia. Seperti contohnya bergerak, merasakan sakit atau sensasi lainnya, seperti panas dan dingin, getaran, dan ketika kita terkena suatu benda tajam atau tumpul, hingga mengkontrol bagian fungsi tubuh seperti pernapasan, tekanan darah, atau detak jantung. Spinal cord dilindungi oleh tulang belakang. Nah, dalam tulang belakang itu tuh terdapat sumsum tulang belakang. Nah, tulang belakang ini tuh terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas tulang leher sampai ruas tulang pinggang kedua atau vertebrata lumbalis. Dari sumsum tulang belakang ini keluarlah serabut-serabut saraf yang kemudian memanjang ke seluruh tubuh. Serabut-serabut saraf yang terisi oleh neuron atau sel saraf yang kemudian memanjang ke seluruh tubuh. Nah, sumsum tulang belakang dan otak itu kan merupakan sistem syaraf pusat tubuh manusia. Jika otak berperan sebagai pengendali, sedangkan fungsi sumsum tulang belakang sebagai pusat untuk mengkoordinasi tindakan refleks tubuh yang tidak bergantung pada otak. Sumsum tulang belakang ini juga merupakan kumpulan dari serabut saraf yang dikelilingi oleh tulang cakram, tulang rawan, ligamen, dan otot untuk melindungi dari cedera dan guncangan akibat gerakan tubuh. Dalam menjang medula spinalis ini juga dikelilingi oleh cairan cerebrospinal dan selaput membran atau meninges. Nah, selaput meninges ini tuh terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ini ada durameter. Nah, bagian yang terluar pada membran sumsum tulang belakang yang paling keras. Lalu yang kedua ada arachnoid, yang merupakan lapisan tengah yang melindungi sumsum tulang belakang. Lalu ada piameter, lapisan yang paling dekat dengan sumsum tulang belakang. Nah, ternyata ada juga nih lapisan yang namanya subarachnoid. Nah, lapisan itu terletak di antara arachnoid dan piameter. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat menyimpannya cairan cerebrospinal atau tempat untuk menyuntikkan bius. Lalu, fungsi dari sumsum tulang belakang ini sendiri yang pertama, mengontrol sensasi dapat berupa sentuhan, tekanan, suhu panas atau dingin, dan juga rasa nyeri. Lalu, kedua, ini tuh mengontrol gerak motorik dan kerja organ. Dan yang ketiga, gerak refleks. Lalu saya akan menjelaskan struktur sumsum tulang belakang. Jadi, pada bagian abu-abu yang berbentuk seperti kupu-kupu, ini tuh merupakan pusat syaraf yang berada di bagian dalam. Ini tuh ada tuh yang warna abu-abu ya. Nah, yang berwarna putihnya ini merupakan bagian luar. Nah, sumsum tulang belakang ini juga bekerja untuk mengantarkan info sensorik dan motorik. Contohnya seperti ketika kita menerima rangsangan, kemudian rangsangan itu akan masuk sumsum tulang belakang melalui neuron sensorik. Kemudian diolah di bagian yang abu-abu. Lalu kemudian akan diberikan ke neuron motorik. Setelah itu akan diberikan ke otot untuk bergerak. Nah, sumsum tulang belakang ini terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang berwarna putih yang mengandung serabut syaraf dan lapisan dalam berwarna abu-abu yang mengandung badan syaraf. Nah, badan syaraf ini yang mengolah informasi yang kemudian akan diberikan ke syaraf motorik untuk melakukan pergerakan. Next.
Jadi, jika dihitung, tulang tersebut itu terdiri dari 31 ruas yang disebut dengan vertebra atau tulang belakang. Nah, pada bagian yang paling bawah itu terdapat kumpulan syaraf yang menyerupai ekor yang disebut dengan cauda equinal. Jadi tulang belakang ini tuh relatif silinder dengan panjang sekitar 45 cm. Nah, yang tulang belakang ini tuh dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada syaraf leher atau cervicalis. Nah, vertebra cervicalis ini berjumlah 8 buah dan membentuk daerah tengkuk. Lalu yang kedua ada syaraf punggung atau vertebra thoracalis yang berjumlah 12 buah dan membentuk bagian belakang toraks atau dada. Lalu ada yang ketiga, ini ada syaraf pinggang atau bisa kita sebut vertebra lumbalis. Ini tuh berjumlah 5 buah dan membentuk daerah punggung. Dan yang keempat ada syaraf pinggul atau bisa kita sebut vertebra sacralis. Ini berjumlah 5 buah dan membentuk daerah sacrum. Dan yang paling bawah ini ada syaraf ekor atau vertebra coccygeus yang berjumlah 1 buah dan membentuk tulang punggung. Nah, sistem syaraf tepi atau sistem syaraf perifer ini tuh tersusun dari pasangan-pasangan syaraf kranial atau syaraf otak dan syaraf spinal atau syaraf sumsum tulang belakang. Syaraf-syaraf tersebut ini membawa impuls ke reseptor dan ke efektor. Berdasarkan arah impulsnya, sistem syaraf tepi dibagi menjadi sistem aferen dan sistem eferen. Sistem aferen ini mengandung sel saraf yang mengantarkan informasi dari reseptor ke sistem syaraf pusat. Sementara sistem eferen mengandung sel saraf yang menghantarkan informasi dari sistem syaraf pusat ke efektor. Sistem saraf tepi terdiri atas sistem syaraf sadar atau sosmatik dan sistem syaraf sadar atau otonom. Saya akan menjelaskan sistem syaraf sadar atau sosmatik. Jadi sistem ini tuh terdiri atas 12 pasang syaraf kolonial yang tidak semuanya merupakan syaraf campuran dan 31 pasang syaraf spinal yang semuanya merupakan syaraf campuran. Sistem syaraf sosmatik mengandung syaraf eferen yang mengantarkan impuls dari sistem syaraf pusat ke jaringan otot rangka. Nah, semua syaraf sensorik akan masuk ke sumsum tulang belakang melalui sayap dorsal dan semua dendritnya berasal dari reseptor. Lalu yang kedua ada sistem saraf tak sadar atau otonom. Nah, otonom ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, sistem saraf simpatis ini berasal dari segmen toraks dan lumbar sumsum tulang belakang. Sistem ini spontannya mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas fisik berat dalam situasi darurat atau stres. Respon ini disebut dengan respon lawan atau reaksi. Lalu sistem syaraf parasimpatis ini berasal dari area kranial dan vakum. Sistem ini bekerja pada keadaan yang tenang atau santai, serta mendorong fungsi tubuh untuk beristirahat dan mencerna. Hal ini dapat memperlambat kerja tubuh yang telah dipercepat oleh saraf simpatis, seperti melambatnya denyut jantung. Lalu saya akan menjelaskan perbedaan antara sel neuron dan neurologia. Jadi kalau misalnya neuron ini, fungsinya ini tuh adalah untuk mengirim sinyal, sedangkan neurologia ini berfungsi untuk memberi nutrisi, oksigen, zat makanan, dan lain-lain ke neuron. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak. Silahkan dilanjut, Bapak. Izin melanjutkan, sistem endokrin terdiri dari berbagai kelenjar, dan setiap kelenjar akan menghasilkan hormon yang berbeda-beda serta fungsinya yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang paling banyak menghasilkan hormon. Oleh karena itu, kelenjar hipofisis disebut juga master of gland. Kelenjar hipofisis terletak di bagian dasar hipotalamus.
Kelenjar hipofisis terdiri dari dua lobus, yaitu lobus anterior dan posterior. Yang pertama, hipofisis lobus anterior menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama yaitu hormon somatotropin atau growth hormone yang berfungsi mengendalikan pertumbuhan dan memperbanyak sel-sel tubuh. Yang kedua yaitu hormon tirotropin atau thyroid stimulating hormone. Fungsinya yaitu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel. Dan sel tiroid laju produksi tiroksin dan metabolisme sel. Yang ketiga yaitu hormon adrenokortikotropik yang berfungsi merangsang kelenjar korteks adrenal. Yang keempat itu hormon yang terbagi menjadi dua, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. Pada wanita, FSH berfungsi merangsang pertumbuhan folikel di dalam ovarium dan menyekresikan hormon estrogen. Pada pria, FSH berfungsi merangsang testis untuk memproduksi sperma. Yang kedua yaitu hormon LH atau luteinizing hormone. Pada wanita, LH bersama estrogen berfungsi merangsang ovulasi dan pembentukan progesteron oleh korpus luteum di dalam ovarium. Pada pria, LH berfungsi merangsang sel-sel interstisial pada testis untuk berkembang dan menghasilkan testosteron. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis lobus posterior yang menghasilkan dua hormon. Yang pertama yaitu ADH atau antidioterik hormone atau vasopressin yang berfungsi untuk menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara mempersempit pembuluh darah. Yang kedua yaitu hormon oksitosin yang berfungsi merangsang kontraksi otot polos pada uterus saat proses persalinan. Kelenjar yang kedua yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid terletak di bawah laring. Kelenjar ini terdiri atas folikel-folikel dalam dua lobus lateral. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu tiroksin dan triodotorin yang berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme sel dan merangsang konsumsi oksigen. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid terletak pada permukaan belakang tiroid. Kelenjar ini terdiri atas 4 organ sebesar biji apel dan kelenjar paratiroid menghasilkan hormon atau paratiroid hormone. Fungsi hormon ini adalah merangsang aktivitas osteoklas atau sel penghancur tulang yang menyebabkan pengeluaran kalsium. Yang kedua fungsinya yaitu meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium dari tubulus ginjal. Kelenjar yang keempat yaitu kelenjar anak ginjal atau adrenal. Kelenjar anak ginjal merupakan organ kecil yang terletak di bagian atas step ginjal. Kelenjar anak ginjal menghasilkan hormon yang pertama yaitu aldosteron yang berfungsi mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah. Yang kelima yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan organ berbentuk pipih yang terletak di bagian belakang bawah lambung. Pankreas tersusun dari sel-sel eksokrin dan sel-sel endokrin. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang pertama yaitu glukagon yang berfungsi meningkatkan penguraian glikogen atau gula hati menjadi glukosa atau gula darah sehingga kadar gula darah meningkat. Hormon yang kedua yaitu insulin yang berfungsi mengubah gula darah atau glukosa menjadi glikogen atau gula hati sehingga kadar gula darah menurun. Fungsi yang kedua yaitu meningkatkan sintesis lemak dan protein. Hormon yang ketiga yaitu polipeptida pankreas. Fungsi lambat penyerapan makanan dengan cara memperkecil fluktuasi penyerapan. Kelenjar yang keenam yaitu kelenjar gonad.
Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon, hormon estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder dan hormon progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Pada laki-laki menghasilkan satu hormon yaitu testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Dan yang terakhir yaitu kelenjar timus atau kacangan. Kelenjar yang terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Hormon yang dihasilkan yaitu ada dua. Yang pertama timosin dan timopoietin yang berfungsi merangsang perkembangan sel T atau limfosit T, yaitu sel penting dalam sistem imunitas. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan oleh Talita. Silakan, Tal. Baik, terima kasih Bapak. Baik, izin saya lanjutkan. Perbedaan yang selanjutnya yaitu dari mekanisme sinyalnya. Oke, pertama dari sistem saraf. Nah, di sistem saraf ini, sinyal yang digunakan itu berupa sinyal kimia dan juga sinyal listrik. Nah, penghantarannya itu atau penjelarannya itu menggunakan neuron dan juga sinaps. Nah, untuk di neuron ini, nanti sinyal yang dipakai itu sinyal listrik. Jadi, si sinyalnya itu bakalan menjalar di akson, tapi ketika menemukan sel swan, dia akan melompati sel swan. Jadi, dia akan lompat, dan lompat. Nah, sampai akhirnya si impulsnya ini atau si sinyalnya ini berada di akson terminal. Nah, pada akson terminal itu terdapat bulbus akson. Dan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain itu terdapat celah yang namanya sinaps. Nah, nanti si impuls ini akan dibawa melewati sinaps ke neuron yang selanjutnya itu oleh neurotransmitter. Jadi, di bulbus akson ini terdapat gelembung yang bernama vesikel, dan di dalam vesikel ini ada yang namanya neurotransmitter. Dan ketika impulsnya berada di bulbus akson, vesikel ini akan melubur bersamaan dengan bulbus akson. Jadi, si neurotransmitternya itu bisa berada di sinapsnya itu. Lalu, neurotransmitter akan menempel pada protein yang berada di neuron yang berikutnya. Nah, pada saat atau setelah si neurotransmitternya itu menempel pada proteinnya ini, nanti si sinyal itu akan masuk ke dendrit pada neuron yang setelahnya. Nah, ini ada celah sinapsnya, ini ada gambarnya. Ini gelembung sinaps yang dimaksud tadi yang mengandung neurotransmitter. Terus ini celah sinapsnya dan ini reseptor proteinnya. Jadi nanti neurotransmitternya itu akan menempel di sini, lalu si izin mengulangi, lalu nanti impulsnya itu akan bisa masuk ke dendrit pada neuron yang berikutnya, sampai akhirnya nanti si impulsnya itu dibawa lagi sampai di targetnya. Nah, targetnya itu berupa apa? Targetnya itu berupa neuron yang lainnya. Misalkan ketika ingin menggerakkan tangan, maka si impulsnya ini itu akan terus menjalar sampai ke neuron atau sel saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan tangan. Nah,
di sini ketika impuls berada di akson yang ini, nah keadaan aksonnya itu akan depolaritas. Jadi akan seperti ini. Jadi di luar aksonnya itu akan negatif dan di dalam aksonnya itu akan positif. Dan ketika ketika impulsnya ini melompati cells 1, maka si aksonnya ini akan dalam posisi istirahat atau polarisasi, di mana keadaan akson ketika istirahat itu akan seperti ini. Jadi di luarnya itu akan positif dan di dalamnya itu akan negatif. Lanjut di sistem endokrin. Nah, di sistem endokrin ini sinyal yang bekerja berupa sinyal kimia saja. Jadi nanti kelenjar endokrin ini akan mengeluarkan hormon, lalu hormonnya itu akan berjalan di pembuluh darah. Jadi dia akan mengalir bersamaan dengan darah menuju sel targetnya dia. Misalkan kelenjar adrenal, dia mengeluarkan hormon yang bernama hormon adrenalin. Nah, si hormon adrenalin ini sel targetnya yaitu jantung. Jadi dia akan masuk ke jantung. Dan nggak akan salah sasaran gitu, nggak akan salah target si hormon adrenalin itu. Lalu di sel target ini ada reseptor. Jadi reseptor dengan hormon itu bentuknya akan sama. Oke, sebentar. Misalkan ketika ini reseptornya berbentuk seperti ini, maka si hormonnya itu akan berbentuk persegi panjang sehingga dia menutupi di sini. Oke, akan saya coba gambarkan. Nah, misalkan ini si reseptor. Dan ini si hormon. Nanti si hormon dan si endokrin ini akan pas gitu. Jadi kayak puzzle gitu. Dan kalau nggak pas, oke, jadi ini sebetulnya nggak ada ruang ya sebenarnya. Jadi ketika si reseptor dan hormon ini tidak pas, maka tidak akan berfungsi. Kenapa tidak akan berfungsi? Oke, kita logikakan dengan gembok dan kunci. Gembok hanya bisa dibuka ketika menggunakan kunci yang pas kan, dan tidak akan terkunci lagi ketika menggunakan kunci yang pas. Jadi harus menggunakan kunci yang pas. Nah, pada target dan hormon ini juga mempunyai teori yang sama. Jadi segitu saja penjelasan perbedaan berdasarkan sinyalnya, berdasarkan mekanisme sinyalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Cahaya. Anissa Cahaya boleh langsung lanjutin aja. Melanjutkan, pada sistem syaraf, sinyal akan sampai ke target dengan cepat. Hal ini, ketika sinyal melewati neuron, dia akan melompati sel swan pada neuron. Selain itu, sistem syaraf lebih spesifik dan teralokasi, yaitu neuron akan membawa sinyalnya langsung ke targetnya. Selain itu, respon pada sistem syaraf juga sangat cepat hilang
Mengapa demikian? Karena ketika neurotransmitternya berada di sinaps, akan ada enzim yang akan mendaur ulang dan menggunakan kembali neurotransmitter tersebut. Proses daur ulang itu juga terjadi dengan sangat cepat. Lalu selanjutnya pada sistem endokrin, sinyal akan sampai ke target dengan lambat. Jadi kebalikannya dari sistem syaraf ya. Hal itu tuh terjadi karena hormon yang berada di dalam pembuluh darah akan mengalir bersamaan dengan darah yang ada pada kapiler. Jadi misalnya kapilernya sepanjang 3 meter, maka hormon juga akan mengalir bersama darah tersebut di dalam kapiler selama 3 meter. Setelah selesai, barulah hormon tersebut akan sampai di sel targetnya. Selain itu, respon pada sistem endokrin akan bertahan lama, karena ketika hormonnya selesai dipakai, pembuluh darah akan melepaskan hormon tersebut keluar pembuluh darah. Barulah hormon tersebut akan didaur ulang. Ketika hormon tersebut sudah selesai digunakan, akan ada seleksi alam, yaitu pemilihan hormon. Apakah masih bisa didaur ulang, ataukah tidak bisa digunakan lagi. Jika tidak bisa digunakan lagi, maka hormon tersebut akan dibuang. Oke. Baik, kalau sudah selesai? Ya, sekian dari saya. Oke, sebelumnya saya ingin menambahkan yang tadi di mekanisme sinyal, kalau sistem saraf itu targetnya bukan hanya neuron yang lainnya saja, tapi juga bisa berupa otot dan juga kelenjar. Jadi si impulsnya itu nanti bisa jadi ke otot dan bisa jadi ke kelenjar, tergantung aktivitas apa yang mau dia lakukan. Dan kalau di sistem endokrin, itu itu targetnya yaitu sel yang mempunyai reseptor yang cocok dengan si hormon yang tadi. Nah, segitu saja penjelasan dari kami. Dan untuk pertanyaannya, kami meminta agar Sabtu pada malam hari, pertanyaannya itu kami harap dari semua kelompok sudah terkumpul, agar kami mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok semuanya. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.